Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Seperti pada judul di cover thumbnailnya nih, di thumbnail videonya, judulnya adalah Polisi Girdo. Jadi istilah ini adalah sudah lama sekali muncul, ya kan? Di awal-awal gue main airsoft itu 2005, beberapa tahun ke depannya muncul nih istilah ini. Kenapa gue ingin membahas tentang Polisi Girdo? Jadi, dan gue mulai memberanikan tentang pendapat gue tentang Polisi Girdo. Jadi ada satu postingan di media sosial, itu Facebook, gue udah sempat membacanya dan jadi rame ketika itu, di mana ada seseorang memberikan komentar cukup pedas, tegas kepada orang lain yang sehobi dengan kita airsoft, di mana orang ini sedang melakukan kegiatan impresi di foto, lalu dikritik pedas nih sama orang, gitu kan. Dan ini menjadi rame, kan, karena ada sedikit arahnya, sedikit membuli, sedikit agak terkesan sombong, gitu kan. Itu buat orang-orang yang mungkin nggak kenal sama mereka berdua lah. Tapi kalau gue baca dari komentarnya pun, orang yang memposting meskipun mereka kenal berdua, lama-lama terkesan kayak nggak terima gitu. Nah inilah yang ingin gue bahas, bukan kita bahas, yang ingin gue bahas. Jadi sebelum masuk ke dalam Polisi Girdo, gue ingin memberikan pendapat gue sendiri. Apa sih Girdo itu, ya kan? Girdo itu, ini menurut bahasa yang gampang ya. Kalau gue salah, mohon dikoreksi. Jadi Girdo itu adalah sekumpulan orang ataupun orang yang menyukai dan mempelajari serta lalu membeli peralatan atau gear dari kesatuan militer yang ada di semua negara lah yang mereka pilih ya, dan mereka kenakan untuk melakukan kegiatan impresi di hobi airsoft gun gitu. Itu menurut gua Girdo seperti itu. Tapi ada juga step lagi atasnya adalah teman-teman yang suka reenactor. Reenactor itu adalah orang-orang atau sekumpulan orang yang juga sama menyukai, mempelajari, berdiskusi sampai dia memiliki barang-barangnya. Tapi ada satu step lagi. Stepnya adalah mereka ulang kejadian nyata di tahun dimana kesatuan militer itu berlaga. Gitu. Nah kalau Girdo hanya sebagai buat impresian aja lah, ketika sukir, ketika buat foto-foto gitu lah. Nggak sampai mereka ulang kejadian. Nah, lalu siapakah Polisi Girdo itu? Jadi kalau kita makna harfiahnya kan polisi itu kan seperti penegak hukum ya, orang yang menertibkan lah ya, gitu. Jadi kalau di hobi kita ini disebut Polisi Girdo lah, mungkin kalau kata bahasa gampang ini menurut gua adalah orang-orang atau sekumpulan orang yang memang sudah memiliki wawasan lebih, pengetahuan lebih atas suatu kegiatan airsoft gun. Baik itu kegiatan sukir, baik itu kegiatan impresi, kegiatan reenactor, ataupun lainnya. Dia udah memiliki wawasan tersebut, memiliki kemampuan tersebut, dan sudah melakukan kegiatan tersebut, gitu loh. Sudah khatam lah istilah kata. Nah, kenapa disebut polisi? Nah, orang-orang ini biasanya ketika ada orang-orang, teman-teman kita yang baru ingin melakukan kegiatan impresi, kita ngomongin impresi lah ya, impresi ataupun Girdo, melakukan impresi lalu diposting media sosial, ya kan? Misalnya kita melakukan impresi Dev Crew, lalu orang-orang yang sudah terdahulu ini, yang memiliki wawasan lebih ini, yang sudah mungkin juga tahu tentang Girdo, memberikan saran, komentar, kritik yang ada dengan cara yang halus, ataupun ada yang strike to the point, tegas, sehingga ya yang menerima di media sosial itu bacanya punya pandangan masing-masing, teman-teman. Jadi
apalagi sekarang ini media sosial kan banyak ya. Kalau ngomong aneh sedikit, ngomong tegas sedikit, orang anggapnya dibully, anggapnya sok gitu kan. Tapi memang ada yang memang seperti itu orang-orang itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Tadi itu dia, karena mungkin sense of belonging dari si orang yang terdahulu tadi sudah memang cukup kuat gitu kan. Dan ada juga memang teman-teman yang baru-baru ini serampangan posting di media sosial, yang namanya juga orang yang suka-suka beli barangnya sendiri, duitnya sendiri, ya sah-sah aja diposting di media sosial. Cuma kadang-kadang itu akan memicu para girdo-girdo ini untuk berkomentar. Buat mereka girdo yang suka nggak bisa nahan diri nih, gitu. Nah, menurut gue sih ini adalah fenomena yang dulu udah ada, rame, lalu ada lagi. Tapi sekarang udah nggak ada sih. Maksudnya sekarang ini udah meredam lagi. Dan kita tahu semua teman-teman di Airsoft itu udah mulai luasnya udah bagus, komunikasi udah bagus gitu kan. Nah, bagaimana agar ini tidak terjadi ya, ini semua balik lagi ke individu masing-masing, ke kelompok masing-masing, agar bisa memberikan suasana yang baik atau vibe yang bagus di hobi ini teman-teman, agar tetap berjalan dengan baik, nggak ada sekat-sekat, nggak ada geng-gengan, ya kan, biasanya kan geng girdo ini, geng girdo sono, itu kadang-kadang dulu mah ya dalam satu impresi yang sama tuh saling berlomba untuk menjadi yang paling top gitu lah. Misalnya impresi apa ya, Marine Raider gitu kan, di grup A dan grup B sama impresinya tuh saling menonjolkan. Dulu seperti itu, tapi belakangan udah nggak ada kayaknya. Kita udah saling berkomunikasi lah, udah saling membaik, udah saling pengertian gitu. Jadi buat gue, saran buat temen-temen yang memang sudah memiliki wawasan lebih, udah senior, udah sepuh, ada baiknya bisa menahan diri, ya kan? Ini khusus buat mereka yang nggak bisa nahan diri nih. Di media sosial tuh lebih wise lah memilih kata-katanya untuk memberikan saran, ya kan? Atau mengkritik kepada mereka yang baru mulai belajar, ya kan? Nah, buat teman-teman yang baru mau belajar, ya kan, juga harus bisa menahan diri juga untuk, ya mungkin kalau mau posting bisa berdiskusi dulu sama teman-teman yang sudah tahu tentang apa yang lo impresikan, lebih paham lah. Jadi mungkin untuk menghindari terjadinya komentar yang pedes tadi tuh, ya kan? Kecuali kalau lo ya, orang tambeng ya siap-siap menerima itu masukan yang pedas gitu kan. Nah, orang-orang yang tadi gue bilang punya wawasan lebih, yang paham segala macam, itu kan biasanya sudah berumur yang mungkin suka main airsoft di awal-awal dulu ya. Dan mereka ini yang lagi baru mulai melakukan kegiatan impresi ataupun girdo, itu kan mungkin teman-teman kita yang masih bergabung baru, ya kan, mungkin tahun 2020 ataupun 2015-an ke bawah gitu kan. Ini kan berbeda zaman, berbeda generasi, men. Ini generasi apalah, nih generasi Z kan. Dalam kehidupannya kan suka gitu tuh, berbeda generasi. Nah, dari beda generasi ini sudah bisa menimbulkan adanya perbedaan komunikasi, perbedaan cara pikir, cara pandang, itu yang nanti bisa menimbulkan gesekan, ya kan. Tinggal bagaimana kedewasaan kita, cara berpikir kita, agar bisa generasi yang sudah di atas, generasi yang baru mulai itu bisa membaur dalam satu vibes yang baik lah. Itu sih menurut gue ya. Dan gue sendiri dulu ya awal main airsoft ya sama kayak teman-teman yang lain, sukir gitu kan. Gue kenal teman-teman yang melakukan girdo itu sekitar tahun 2007. Itu diracunin sama Om Gali, Om Sony, Om Sundoko, dan lain-lainnya dari B Company dulu tuh. Kok kelihatannya keren ya, kelihatannya bagus ya, rapih gitu. Dan mereka pun diajak ngobrol pun feedbacknya juga bagus, edukasinya baik sama kita. Ini lo pakai ini buat ini dari sono. Dan mereka juga ngajarin lo kalau mau
ikutan atau mengimpresikan kesatuan militer ini, lu belajarlah dari web ini gitu kan. Itu lebih enak. Memang ada orang-orang yang ya ada mereka Girdo itu yang suka menjelaskan kalau ketemu. Mereka lebih banyak diem di online gitu kan, media sosial. Tapi kalau ketemu juga mau ngomong. Kadang bahkan ada yang baru tanya, baru mau jelasin. Jadi tipe orang beda-beda. Tadi gue bilang juga ada tipe yang nggak bisa nahan. Mau ketemu, mau online, mau apapun ya disikat aja. Ya intinya gitulah. Jadi harus bisa nahan diri. Ya, semoga kejadian ini itu tidak ada lagi ya, tidak terulang lagi. Kalau sama-sama satu tongkrongan mah ya kita harus juga tahu kadang-kadang ya di media sosial itu kan nggak ada yang ngatur. Artinya lu mau nulis ini, mau komen ini juga terserah-serah aja gitu kan. Tinggal kitanya sendiri, individu kita bijak dalam bermedia sosial gitu kan. Nggak usah mulai memancing-mancing keributan ya kan. Yang lagi selek sama sini, sama si ono, nggak usah di posting media sosial gitu kan. Lebih jantan lagi laki-laki kalau memang ketemu ngobrol. Diselesaikan secara laki-laki, ngobrol bareng. Nggak usah pakai sini-sini dan di grup WA, nggak usah sini-sini dan di media sosial. Itu apa ya? Ya, lu bisa tahu sendiri lah. Oke teman-teman, itu aja pendapatku tentang apa itu polisi Girdo dan fenomenanya yang ada di hobi kita ini. Semoga episode tetap jaya, dan kalau ada salah-salah kata gua, salah-salah pendapat gua, mohon dimaafkan. Karena ini hanya pendapat pribadi, ataupun ingin memberi masukan, silakan. Tapi nggak usah dibuat ribut. Sampai jumpa di video berikutnya.